Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bapak Ibu guru yang hebat-hebat. Begitu nggih. Ini sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya diminta bantuan oleh pihak UIBU untuk memberikan sedikit eh, pengalaman dalam pembuatan video pembelajaran untuk di PPG. Begitu. Salam kenal, nama saya Lutfia Wulandari, bisa dipanggil Wulan, begitu. Saya mengajar di SMA Laboratorium UM Malang. Bapak Ibu, saya guru PJOK, ngaten. Ini saya sedikit untuk sharing, berbagi saja, nggih. Apa saja yang akan disiapkan ketika kita akan membuat video pembelajaran. Nah, apakah hanya pelajaran PJOK saja yang bisa, atau pelajaran agama saja yang bisa, matematika saja yang bisa? Tentunya kalau video pembelajaran itu bisa untuk semua mapel, Bapak Ibu. Begitu. Sebentar saya share dulu ini, mudah-mudahan bisa nggih. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Belum, Ibu. Ini belum nggih? Belum. Loh. Di saya sudah, Ibu. Ini. Coba stop share dulu, kemudian baru share screen lagi, Bu. Ya, sebentar, Bu. Ini tampilannya masih gelap, masih hitam. Masih hitam nggih. Stop share dulu. Saya coba share lagi ya, Bu. Ya, boleh, monggo, Ibu. Oke, sudah terlihat. Monggo, Ibu Lutfia. Sudah terlihat ya, Bu? Sampun. Hmm. Bu, di saya belum. Sepertinya ini sinyal saya di sini, Bu. Iya, mungkin, Bu. Panjenengan lihat dari filenya aja, yang nggak di share screen. Iya. Baik. Oh, ini sudah terlihat, Bu. Nggih. Jadi di sini saya membuat sedikit saja, tidak panjang kali lebar, nggih, Bapak Ibu semuanya. Karena mengingat waktunya juga singkat ya, udah panjang sekali. Di sini saya ada strategi pembuatan video pembelajaran. Ini berkaitan dengan pengalaman saya waktu PPG tahun lalu, nggih. Juga di Budi Utomo juga begitu. Bisa slide-nya yang kedua, Bapak. Nggih. Kita akan membahas apa saja yang akan kita siapkan begitu. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan video supaya hasilnya bisa maksimal. Gitu. Kalau ya sempurna menurut kita semua, nggih. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau topik materi begitu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih materi apa yang akan dibuat untuk video pembelajaran tersebut. Begitu. Jadi materinya yang tentunya Bapak Ibu semua kuasai gitu nggih. Walaupun kita itu guru, terkadang juga ada kalanya kita tuh lupa tentang materinya, ngoten nggih. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita pilih materi yang kita kuasai dan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, begitu. Contohnya untuk di menentukan tema ini atau materi, contoh kalau di PJOK karena saya basicnya PJOK Bapak Ibu, jadi saya memilih di permainan bola besar, begitu nggih. Permainan bola besar, saya mengambil submaterinya yaitu permainan bola basket, yang mana
di basket itu kan banyak teknik dasar begitu. Teknik dasar permainan bola basket. Kita pilih salah satu saja. Jadi tidak semua kita buat videonya, ya kan? Karena melihat durasi atau waktu yang ditentukan gitu. Jadi di sini saya misal contohnya memilih bola basket dengan teknik dribble begitu, dribble passing gitu ya. Kita pilih dribble dulu. Kenapa sih dribble begitu ya? Dribble kan memang teknik paling dasar begitu. Jadi teknik dribble itu apakah bisa kalau di SMA itu kan waktunya 45 menit ya, 1 JP-nya, dan PJOK itu ada 3 JP. Apakah sepanjang itu ya, selama itu waktu 45 kali 3 JP, 3 JP kali 45 menit itu untuk hanya dribble saja. Nah, itu ya Bapak Ibu nggih. Terkadang kan maksudnya di situ. Itu bisa Bapak Ibu. Nah, itu kan tergantung dari kita yang mengajar ya, yang sudah membuat model pembelajarannya seperti apa dan menatanya. Itu Bapak Ibu. Tidak lupa dibuat pastinya setelah menentukan tema itu baru kita merencanakan konsep yang kedua ini, yang kedua merencanakan konsep. Nah, nanti ada kaitannya, jelas ada kaitannya. Setelah kita menentukan tema tadi, Bapak Ibu, kita kan pasti punya RPP, nggih. Rancangan pembelajaran itu untuk 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, begitu nggih. Ini contohnya 1 kali pertemuan saja. Di permainan bola basket, dribble, di awal Bapak Ibu menyiapkan semuanya tadi. Nah, setelah itu menuju yang kedua yaitu merencanakan konsep video. Kalau sudah menentukan tadi semua itu, kalau sudah menentukan konsep materinya apa, apa yang akan diajarkan, yang diberikan, begitu, Bapak Ibu bisa menentukan konsepnya dengan merancang, gitu ya. Merancang, ingin dirancang seperti apa pembelajaran tersebut, begitu, supaya peserta didik itu bisa memahami, terus mengaplikasikan atau mempraktekkan, gitu, teknik dribble yang akan diberikan. Kalau di mata pelajaran yang lain bisa jadi seperti kalau di bahasa Indonesia mungkin membuat apa ya Bu ya, puisi atau apa itu nanti tekniknya bagaimana anak-anak bisa membuat puisi dengan baik, ritmenya juga sama gitu ya, apa rasanya juga mungkin seperti itu. Jadi penentuan konsep ini juga penting. Kita bisa berpikir, oh konsep ini ingin dibuat yang seperti apa ya, begitu. Atau di awal pembelajaran kita buat nanti adanya apa namanya pretest dulu, kemudian yang di tengah-tengah atau di akhir pembelajaran ada post testnya sebagai bahan evaluasi seperti itu. Itu nanti apa saja yang disiapkan, yang dibutuhkan di dalam pembuatan video tersebut itu harus dipikirkan juga Bu, Bapak Ibu. Baru yang ketiga dalam membuat storyboard. Storyboard ini kan seperti papan cerita gitu nggih, papan ya cerita seperti itu yang intinya berisi tentang alur cerita yang digambarkan di dalam papan. Nah, kalau saya pengalaman saya itu tidak menggunakan storyboard, cuma secara singkat saja karena terbatas oleh waktu juga nggih untuk pembuatannya dan pengambilan videonya tersebut. Jadi kalau storyboard ini untuk saya, kalau misalnya Bapak Ibu semua kan pasti memiliki pengalaman yang sangat hebat juga, yang sangat luar biasa gitu kan. Pasti di antara Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman untuk membuat video pembelajaran bahkan lebih bagus lagi, atau mungkin sudah diunggah di YouTube gitu mungkin ya, seperti itu. Jadi ini penting juga supaya apa? Supaya kita mengingat Bapak Ibu, supaya kita mengingat apa saja yang harus kita lakukan dalam pembuatan video tersebut agar sistematis dan berurutan begitu. Itu tujuannya untuk pembuatan storyboard begitu. Kemudian yang berikutnya adalah menulis skrip gitu ya, yang terstruktur tentunya. Ini bedanya apa dengan storyboard? Kalau storyboard kan dari konsep, kemudian garis besarnya apa saja yang disiapkan, yang diperlukan di situ supaya untuk sebagai pengingat saja. Kemudian kalau penulisan skrip ini benar-benar ditulis atau diketikkan secara detail begitu. Kalau di pembuatan film kan ada skenario nya begitu nggih. Nah, itu Bapak Ibu
dibuat dengan sedemikian gitu nggih, sesuai dengan keinginan atau konsep yang sudah difikirkan oleh Bapak Ibu semuanya begitu. Berikutnya kita harus memperhatikan sebentar nih. Memperhatikan aspek pengajaran kita. Nah, itu tadi ada kitanya dengan tipikal atau cara gaya mengajar kita begitu. Bagaimana maunya bagaimana atau nanti misal dari RPP yang sudah ada Bapak Ibu buat nggih. Misalnya di pembelajaran bola basket pastinya kan di pendahuluan tuh ada nggih, pendahuluan itu kan pasti presensi dulu, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti itu. Kemudian atau lagu nasional yang lain, intinya ada pembiasaan pagi di sekolah Bapak Ibu masing-masing, itu dirinci Bapak Ibu diurutkan, seperti itu. Terus ada di pendahuluan itu kita sampaikan ada ice breaking dulu untuk menyemangati anak-anak ya, supaya mempersiapkan diri begitu untuk menerima pembelajaran tersebut. Kemudian ada namanya juga untuk apersepsi, ini sangat penting sekali. Apersepsi ini sebagai bahan untuk mengetahui sampai mana peserta didik kita itu siap untuk mengikuti pembelajaran kita. Ngoten. Memang kalau menurut di pengalaman saya di sekolah saya itu ada namanya program lesson study tiap bulan nggih. Ini masih mau mulai lagi gitu. Jadi semua guru dijadwalkan untuk lesson study itu dibuat untuk ininya apa? Ada plannya, ada do-nya itu tadi dipersiapkan untuk mengajar itu. Nah, di sini di pendahuluan misal di RPP itu udah jelas, nanti di videonya Bapak Ibu itu udah rinci Bapak Ibu. Jadi dari pembiasaannya itu dari pendahuluan tuh apa saja yang ditampilkan nanti begitu nggih. Kemudian yang pasti di pendahuluan itu ada absensi juga ada. Kemudian ada ice breaking juga pasti. Kemudian kita menyampaikan tujuan pembelajaran hari tersebut. Bukan tujuan pembelajaran secara umum di materi yang akan kita sampaikan, tidak. Tapi apa yang akan kita dapatkan di pertemuan pertama yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, begitu. Disesuaikan seperti itu. Baru masuk ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti inilah yang bagaimana kita mengaturnya. Kalau di saya itu ada 3 JP, nggih. Nah, itu sampai dari awal sampai akhir ya, dari pendahuluan sampai penutup nanti itu bisa kondusif. Ngoten. Bisa kondusif. Jadi di kegiatan inti itu nanti Bapak Ibu ini sudah mulai merencanakan sesuai dengan RPP-nya itu dibuat dulu nanti skenario-nya bagaimana. Tidak lupa untuk menuliskan membuat LKPD-nya juga. Loh, apakah ada LKPD-nya, Bu? Olahraga setahu saya kalau olahraga itu kan pemanasan, anak-anak dibawa ke lapangan pemanasan, terus bermain bola gitu nggih. Kadang Bapak Ibu gurunya juga kemana entah nggak tahu seperti itu ya. Yang kita tahu biasanya gitu nggih. Nah, kalau di kami Bu, PJOK ini sebenarnya tidak seperti itu nggih. Nah, jadi sesuai dengan runtut yang kita buat apa, misalnya ada pembelajaran dribble. Nah, dribblenya nih kita gunakan dulu latihannya anak-anak ini dribble. Biasanya di kelas 10 dulu nggih, untuk di dasar itu dribble di tempat. Nah, kita memberi waktu begitu nggih. Seperti itu. Dribble di tempat, terus kemudian ada dribble pakai jalan dulu menggunakan tangan kanan, kemudian dribble tangan kiri, jalan, kemudian dimodifikasi lagi, dribble dengan menggunakan lari, teknik lari zigzag, kemudian atau melewati rintangan yang sudah kita tentukan atau dengan cara yang lain. Itu contoh. Nah, itu semua yang ada di inti pembelajaran tersebut. Terus kita cari atau kita buat LKPD-nya. Jadi ada pengamatannya begitu nggih. Ada pengamatan. Jadi anak-anak itu disuruh mengamati temannya yang sedang mendribel bola. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa memberikan lembar LKPD-nya, itu lembar kerjanya itu sebagai penilaian juga, dan mengetahui tujuannya untuk mengetahui kemampuan peserta didik ini sampai sejauh mana wawasan tentang materi tersebut begitu. Nah, itu nanti di video juga ditampilkan bagian per bagian tersebut Bapak Ibu. Tinggal tergantung dari Bapak Ibu menggunakan sintaknya. Nah, ini sintaknya apa? Menggunakan PJBL, Project Based Learning, atau
PBL, problem based learning, atau yang lainnya begitu. Tinggal disesuaikan sama itu. Ngoten nggih. Kemudian itu dari memperhatikan aspek pengajaran kita ya, apa saja yang disiapkan. Di penutup itu tidak lupa untuk ada refleksi atau evaluasi dari hasil pembelajaran hari itu. Di situ bisa Bapak Ibu ditanyakan bagaimana anak-anak kabar apa bagaimana anak-anak dengan pelajaran hari ini dengan materi ini, teknik ini sudah bisa semua atau apa gitu, ditanyakan perasaannya bagaimana. Nah, itu jadi dari perbagian-perbagian Bapak Ibu ketika pembuatan video itu harus runtut, ngoten, jangan sampai ada yang kurang atau yang seharusnya ada di penutup tapi itu kok adanya di tengah-tengah pembelajaran. Nah, itu harus dipahamkan betul, ngoten. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Kalau dari pengalaman saya waktu itu, waktu PPG dulu nggih, itu saya punya tim Bapak Ibu. Jadi saya buat kepanitiaan sendiri, ngoten. Ada yang pertama ini pasti saya ya, modelnya saya. Kemudian bagian kameramen itu saya bisa sampai 3 orang Bapak Ibu waktu yang pertama itu. Kemudian yang di terakhir untuk di UKIN itu saya hanya butuh satu teman saya, satu orang saja untuk ngerekam saya waktu itu. Ngoten. Kemudian kenapa kok sampai 3? Ya memang itu pengalaman saya pertama jadinya heboh gitu nggih. Ngoten, takut kurang bagus hasilnya gitu. Nah, jadi saya waktu itu menggunakan 3 kamera di pojok-pojok sama tengah itu karena Zoom, ngikut Zoom karena dosen itu masuk nggih waktu kita ngajar itu ikut juga. Jadi situ juga menggunakan webcam. Saya pembelajarannya waktu itu ada 2, Bu. Bapak Ibu, ada di kelas juga langsung ada di lapangan. Nah kan kalau kita berpikir, waduh pasti ribet banget ini ya persiapannya gitu kan. Ini saya sendiri ada di kelas juga di lapangan. Wah itu butuh berapa laptop, berapa kamera gitu, berapa orang yang membantu seperti itu. Nah itu kita kondisikan juga, kita pikirkan. Jadi peralatan yang kita siapkan nih Bapak Ibu. Yang kita siapkan tuh memang banyak sekali gitu ya. Nah, jangan lupa untuk webcamnya itu, untuk webcam, kemudian dari angle yang kita pilih gitu ya supaya tampil semua anak-anaknya terlihat ketika proses pembelajaran tersebut sehingga hasil video yang didapatkan itu juga maksimal begitu. Kemudian pencahayaannya tentunya juga pengaruh. Ini bagaimana ya karena kan waktu itu di sekolah saya itu kan semi indoor. Jadi mungkin sedikit gelap, tapi untungnya masih ada lampu, jadi lampu itu dinyalakan. Itu kondisi pengambilan videonya juga sesuai jam pembelajaran saya, begitu. Cukup waktunya, untuk waktu cukup, karena kita sendiri yang mendesain pembelajaran kita untuk pembuatan video tersebut, Bapak Ibu. Kemudian, untuk latar pengambilan gambar juga. Nah, kalau misalnya di kelas, maka dikondisikan, ya namanya juga untuk video kita akan ditayangkan dan diupload gitu ya, mungkin di YouTube atau di kanal yang lain gitu. Ya memang harus sedemikian rupa bagus gitu. Dari suaranya gitu ya, misalnya pakai efek dubbing atau voice over gitu, ya upayakan sesuai dengan gambar yang ditampilkan gitu. Terkadang kan ada gambarnya sedang misalnya mendribble basket dan mendribble bola basket, maaf, itu dan mungkin saya sedang menjelaskan tentang teknik tersebut ternyata kok lambat gitu, tidak sesuai dengan apa yang ada di tampilannya. Nah, itu nanti bisa dikoreksi lagi, bisa diedit lagi nggih Bapak Ibu. Ngoten. Nah, yang berikutnya minta tolong Pak di next gitu. Ini udah sedikit lagi nggih Bapak Ibu. Layarnya bisa di next Pak. Nah, ini terakhir nih. Ini terakhir nih. Yang berikutnya adalah mempersiapkan pengambilan video ini. Nah, itu tadi ada kaitannya ini Bapak Ibu untuk seperti apa persiapan-persiapan semua tadi ya, sama yang mempersiapkan apa namanya, memperhatikan pencahayaannya dalam pengambilan video ini. Jadi gambar yang sudah direkam. Nah, ini kalau bisa Bapak Ibu untuk pengambilan gambar ini, untuk pengambilan video pembelajaran ini dari segala sisi gitu itu tampak semua gitu.
Jadi tampak depan, jangan sampai ada yang blocking. Kecuali kalau misal formasi, kalau misalnya Bapak Ibu, ini aneh ya, apa? Ini mau saya ingat gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang non PJOK ya, yang bukan PJOK nih, guru kelas ya, atau yang pembelajarnya di kelas begitu, atau di lab mungkin gitu, itu kan enak ya, anak-anaknya kan duduk rapi, diam di tempat situ ya, ada mejanya, ada kursi, udah lengkap di kelas, itu kan lebih enak ya untuk pengambilan videonya begitu. Terus kemudian di situ tidak lupa orang yang lain atau krunya, timnya yang lain tuh jangan sampai diperlihatkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu video saya ya memang kurang dari sempurna nggih, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Tapi itu ada yang masih kru saya, tim saya itu masih nampak di dalam video tersebut. Itu nggak tahu lah, kalau bisa jangan ada gitu nggih. Tinggal Bapak Ibu bagaimana cara untuk di persiapannya tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini itu ada mengedit video. Nah, mengedit video ini termasuk saya ini minta bantuan sama tim saya, Bu, Bapak, yang sudah saya bentuk panitia tadi. Jadi saya minta tolong ke tim IT saya, itu ada 2 orang. Jadi saya minta tolong ke beliaunya itu untuk mengeditkan video. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah kita ini jangan lupa, karena kita kan yang mempunyai gitu ya, yang mengerti tentang alur ceritanya pembuatan video pembelajaran tersebut, maka kita juga menemani. Tadi kan sudah ada skripnya bagaimana gitu. Nah, itu skrip untuk pelaksanaan. Nah, itu berkaitan dengan RPP tadi kalau kita ulang di awal nih Bapak Ibu. Nah, pada saat tahap pengeditan ini kita yang menemani tim IT kita atau temennya Bapak Ibu yang memang dipercayakan untuk mengedit atau membantu Bapak Ibu membuat video tersebut. Kita temani dan kita membuat skrip lagi ya, kita membuat ya tulisan gitu nggih, urutan-urutan atau apa saja yang nampak sesuai di RPP kita gitu, di RPP-nya Bapak Ibu semua. Nah, itu yang harus ditampilkan dalam video tersebut. Yang saya maknai di video pembelajaran yang akan Bapak Ibu gunakan ini, nanti yang Bapak Ibu bikin gitu ya, yang diciptakan, itu kan pembuatan video pembelajaran dari awal sampai akhir toh. Nah, beda lagi kalau tutorial, mungkin kalau tutorial masih bisa cuma 5 menit, 10 menit gitu nih. Tapi kalau udah video pembelajaran semuanya keseluruhan, maka bagaimana Bapak Ibu mengajar di situ dan anak-anak bagaimana, kan seperti itu video pembelajarannya. Alur-alurnya kan seperti itu. Nah, otomatis tidak lupa Bapak Ibu setiap video nanti yang jadi itu ada bagian per bagian itu harus jelas. Ketika misalnya kegiatan pendahuluan, misal gitu nih Bapak Ibu nih, kegiatan pendahuluan isinya apa? Oh, ini ada doa sebelum pembelajaran, ada pembiasaan pagi gitu nih. Mungkin pembacaan Pancasila, nyanyikan lagu Indonesia Raya atau nasional yang lain tadi itu tuh Bapak Ibu. Itu dituliskan juga. Dituliskan biasanya kalau kita melihat berita itu kan ada apa ya? Kadang ada running text gitu ya, itu ditampilkan di situ, dituliskan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu dijelaskan apa persepsi atau tujuan pembelajaran hari ini apa, terus pembiasaan pagi. Nah, itu isinya ya sesuai itu Bapak Ibu. Ngoten. Terus berikutnya masuk kegiatan inti. Nah, itu Bapak Ibu boleh pakai apa ya namanya kalau ya apa ya kayak jeda. Nah, jeda apa musik atau apa itu pokoknya Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau musik latar belakang atau background gitu ya, kalau menurut saya tidak terlalu keras nih ketika ada suara dari Bapak Ibu ketika menjelaskan di video tersebut begitu. Noten. Kemudian di rincian misalnya pakai problem based learning gitu ya, berarti kan berawal dari masalah. Nah, sintaknya PBL itu apa saja. Nah, itu nanti disesuaikan. Oh, ketika memberikan review materi yang sebelumnya itu kan pasti ada nih. Nah, dikaitkan dengan materi yang akan kita berikan saat ini apa. Nah, itu nanti Bapak Ibu sudah jelas dituliskan di video tersebut gitu. Terus kegiatan inti tetap yang kedua apa? Kegiatan intinya, oh anak-anak berdiskusi dari permasalahan yang ditampilkan. Mungkin ada dari video kita untuk pemantik ya anak-anak ya diberikan rangsangan begitu. Nah, itu disebutkan juga, dituliskan juga Bapak Ibu di tulisan di bawahnya itu di videonya atau biasanya kan di bawah paling enak untuk dibaca nih.
seperti itu. Terus tahap berikutnya apa lagi yang ada di pembelajarannya Bapak Ibu? Oh, menuliskan pembuatan puisi, oh diskusi kelompok. Nah, itu ya ditampilkan juga. Ada videonya ketika berdiskusi, kemudian ada refleksi dari diskusi tersebut. Nah, itu juga dituliskan gitu Bapak Ibu. Jadi perjalanannya lengkap sampai di penutupnya gitu. Oh, kegiatan penutup kalau kalau saya PJOK misal penutup ada cooling down-nya dulu, kemudian langsung anak-anak dikumpulkan duduk di lapangan ya, gitu, duduk rapi ya, kita kondisikan dengan baik gitu. Kemudian kita refleksi ya kan, bahan sebagai refleksi anak-anak bagaimana pelajaran hari ini, apakah menyenangkan, terus apa pendapat kalian, siapa yang masih belum bisa, itu ditanyakan. Nah, itu ditunjukkan juga Bapak Ibu prosesnya. Oh, ini yang ketiga, tahap 3 itu ada penutup, isinya refleksi, ya dituliskan refleksi, dan isi videonya juga yang tampilkan juga refleksi Bapak Ibu gitu. Kok di kelas ya di kelas tentunya, pasti nanti. Dan teknik saya supaya suaranya muncul ini Bapak Ibu ya, ini kan teknik ya. Itu saya pakai mic Bapak Ibu, pakai mikrofon gitu ya, yang nyambung dengan kamera yang untuk syutingnya kita, untuk pengambilan gambar kita semua tadi itu satu saja, nggak perlu semuanya gitu kan. Biasanya kan pakai Bluetooth nih. Nah, itu disambungkan satu handphone. Waktu saya menggunakan handphone, Bapak Ibu, tidak menggunakan kamera yang besar, kamera itu malah yang terakhir itu nih. Nah, itu menggunakan handphonenya. Jadi mikrofon tersebut kita pasang, ya terserah pasangnya di dalam baju kita. Kalau kita menggunakan hijab nih, kalau Bapak mungkin enak ya di kerahnya atau di mana yang soal kita masuk dari situ. Nah, kemudian ketika ada anak, misalnya kita memberikan pertanyaan, bagaimana anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Nah, siapa yang memberikan pendapat? Nah, itu kan, kalau saya tekniknya memang nggak ada terbatas juga waktu itu ya. Akhirnya earphone apa, phone saya itu, mikrofon saya itu tadi, saya copot dan saya berikan ke anaknya begitu. Ya nggak apa-apa sudah, itu cara saya biar terdengar gitu suara anaknya ketika menyampaikan pendapatnya atau menjawab pertanyaan kita, betul Bapak Ibu. Ya saya langsung sampaikan begitu saja. Gitu. Jadi kan suaranya anak kita itu kan masuk nih ke dalam rekaman tersebut, begitu Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya ya. Yang terakhir, ini tidak lupa mengunggah video kita di platform video, ya contohnya seperti YouTube begitu. Nanti kan pasti tadi sudah disampaikan oleh Bu Prestanti nggih, untuk videonya itu kapan penguploadannya, kapan pembuatannya, ngoten nggih. Jadi ya segera disiapkan Bapak Ibu, itu semuanya kalau tidak dipaksakan dan tidak belajar memang tidak bisa nih. Awalnya saya juga, waduh gimana ya saya ya Pak bisa, oh ternyata bisa. Itu pun saya juga minta apa ya, sharing ini, kita kan ini juga sharing ya Bapak Ibu, sharing dengan teman-teman yang sudah pernah atau sudah sering membuat video. Ya memang untungnya di sekolah saya itu memang guru-gurunya juga dituntut seperti ini gitu nih, untuk membuat video pembelajaran seperti itu sebagai bentuk di PKG gitu. Tiap akhir tahun kan ada PKG nih, tahun sekali itu. Gitu Bapak Ibu, untuk pembuatan video kami memang peralatan yang disiapkan itu memang banyak semuanya ya, baik dari peralatan. Oh iya Bapak Ibu, maaf ini saya sampaikan juga. Jadi kan saya membuat panitia nggih. Wah, itu pasti dibayar iku gitu kan nggih. Ya itu bagaimana Bapak Ibu untuk mengondisikannya gitu aja. Kalau saya waktu itu kan menggunakan 2 kelas Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu saya beri, itu kan di luar konteks ini ya Bapak Ibu, ya itu saya beri ya snacking lah, makan atau apa kayak gitu. Kalau untuk Bapak Ibu yang membantu kita ya kita bisa mengondisikan sendiri bagaimana baiknya gitu. Ya alhamdulillah teman-teman saya juga mendukung dan memberi masukan, misalnya saya yang kurang apa, saya yang diingatkan beliau-beliaunya itu, tim saya tadi itu. Jadi ya memang walaupun seperti itu masih kurang sempurna ya gitu. Namanya juga pembuatan kita belajar bersama gitu nggih. Itu mungkin Bapak Ibu, begitu Bu Fresh, Bu Maya, dari saya yang ini, yang masih banyak kurangnya ini, mungkin Bapak Ibu ada yang mau
tanyakan begitu, kalau saya bisa jawab ya saya jawab gitu. Itu tadi saya melihat chat itu kan, Bu, kalau video pembelajaran akuntansi di SMP apakah bisa dibuat? Bisa dong tentunya nggih. Jadi belajarnya Bapak Ibu itu kalau misal akuntansi ya mungkin Ibu buku besar ya 10 kolom misal atau neraca ya itu alurnya Bapak Ibu itu makanya memilih temanya apa, materinya apa ya gitu. Gitu. Oke, terima kasih Bu Wulan. Sangat membantu ya Bapak Ibu untuk bagaimana caranya membuat video pembelajaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau sekarang kita bisa ancang-ancang untuk menyiapkan materi, konsep, tim, dan alat begitu ya Bu ya. Iya betul. Jadi mulai Betul. dipikirkan Sama sekarang gitu timnya. ya Bu ya. Paling tidak Iya, kita, kalau bisa segeranya, Bu. iya. Nah, itu saya ya video maker kayak gitu-gitu, Bu. Tapi Oh, kan hanya itu. yang Oke. mengedit itu kan teman-teman saya itu ya, Bu Ya. ya. Ya, Oke, saya berarti jadi tambahan. Tambahan untuk Bapak iya, Ibu, mungkin misalnya Bapak Ibu merasa bahwa oh saya tidak bisa kalau harus menghandle membuat video, maka Bapak Ibu bisa meminta tolong teman atau mungkin penyedia jasa begitu seperti itu, supaya lebih gampang ya Bu ya, atau seperti itu ya Bu iya, ya. iya, betul, Bu Maya. Kalau kalau menurut saya, kalau kita menggunakan jasa memang kan mahal ya Iya, untuk harga, tapi ya monggo kerso kembali lagi sama Bapak Ibu. Mungkin memang perlu kalau saya alhamdulillah saya ada tim itu yang sudah punya pengalaman, otomatis ya saya gunakan teman-teman saya sendiri. Malah pastinya. saya yang terakhir itu Bu Maya di pembuatan yang untuk UKIN itu saya cuma menggunakan HP saja Bu Maya, itu HP teman saya juga itu. HP-nya Samsung yang apa gitu. Ya alhamdulillah bagus hasilnya Oh gitu. iya iya iya. Intinya mulai mencari tim ya Bu sekarang. Terima Iya kasih betul. Ibu Lutfia Wulan dari SPD atas materi yang disampaikan hari ini. Iya.